Apalagi jadi pendamping yang mau buka usaha F&B. Harus rela jadi kelinci percobaan semua resep. Kenyang. Bukan urusan dia. Harus siap nganter ke segala penjuru bumi, cari cangkir kopi yang gak sama dengan kafe lain. Harus siap diajak diskusi kapan aja. Harus tahu kapan menenangkan dan kapan menyenangkan. Semua yang sedang berjuang butuh pendamping pengertian. Karena itu ada Kaun. Kini Kaun hadir dengan fitur self-order pengunjung outlet. Dengan Kaun, pencatatan secara digital, akurat, bebas dari kesalahan dan kecurangan. Laporan penjualan real-time, memantau stok bahan baku, order yang terintegrasi dengan dapur, serta promo display. Dan Kaun mendukung semua pembayaran non-tunai. Pilih paket sesuai budget dan kebutuhan dengan atau tanpa hardware. Pendamping itu ada yang Kaun, kawin, dan cuma kawan. Kayak gue. Tapi, who knows? Kaun, aplikasi kasir online yang paham bisnis F&B. Beri usaha Anda pendamping sejati F&B. Kaun, sang pendamping sejati. Yaitu Lu chef apaan sih? Bukan. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kenapa tiba-tiba ada orang lu? Halo? Oh, oke. Ya, sepertinya ada kesalahan teknis. Jadi, itu sedikit tentang Kaun dan pasti teman-teman sudah tidak sabar ya mendengar apa sih kiat sukses di usia muda ini. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan dari Pak Eko yang merupakan operations dari Kaun. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih GG atas proses pembukaan dari webinar ini. Saya ucapkan juga terima kasih dan selamat datang buat teman-teman di acara webinar kami di Temu Kaun hari ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Kita memperingati Hari Sumpah Pemuda hari ini 28 Oktober. Walaupun bukan menjadi hari libur nasional, tapi sudah layaknya ya. Kalau kita lihat nih sudah menjadi apa ya? Budaya di mana kita juga mungkin dari zaman sekolah ya, kita sudah diperkenalkan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini. Maka dari itu di momen yang baik ini Kaun ya juga mengangkat tema bahwa sebagai pemuda kita harus bisa sesuai tema hari ini ya, bagaimana kita bisa membangun bisnis kita dari usia muda. Nah, saya ucapkan selamat juga untuk teman-teman, terutama kita ya sebagai pemuda itu bisa hadir di acara hari ini dan melihat apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda. Oh ya, satu lagi, kalau saya lihat di list ini memang banyak ya teman-teman ini kalau saya lihat boleh dibilang lah sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda. Saya lihat nih ada beberapa domisili kalian ini teman-teman sudah mewakili ya boleh dibilang hampir sebagian besar Indonesia. Saya lihat ada yang dari Bandung, ada yang dari Lampung, saya lihat gitu, dan beberapa daerah lain. Terima kasih untuk mau meluangkan waktunya ikut di acara kita. Nah, satu lagi mungkin yang akan saya jelaskan di sini sebelum saya memperkenalkan tentang Kaun itu apa sih. Mungkin teman-teman sudah ada yang cari tahu ya, sudah coba ngecek ke website kita, kepoin sosial media kita di FB Facebook, di Facebook page atau di Instagram dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin saya akan sedikit kasih pengantar dulu ya.
teman-teman kan kita sekarang tahu ya, tadi kita ngangkat tema pemuda. Sebenarnya yang disebut pemuda itu siapa sih, gitu kan? Nah, pemuda itu tidak hanya yang merasa dirinya muda atau ada berapa di range atau kisaran usia tertentu, tapi siapapun pada saat dia memahami bahwa jiwa muda itu atau sebagai pemuda itu kita berarti masih punya mimpi. Kalau bagi saya pribadi seperti itu. Pengertian pemuda adalah seseorang yang terus membangun mimpinya, karena kan saya yakin ya teman-teman itu pasti punya mimpi, punya cita-cita. Jadi mimpi itu sama dengan cita-cita kan. Nah, kalau kita lihat pada saat kita menjadi seorang pemuda, apalagi di negeri ini kan berarti kita akan ada nih harapan yang besar ya. Harapan bahwa kita akan menjadi penentu masa depan bangsa. Nah, mengenai bicara dengan masa depan nih, kan teman-teman juga sekarang lihat nih, mungkin ada yang sering update juga ya dari portal berita online atau dari media lain, televisi, radio. Kita lihat nih beberapa teman-teman kita, pemuda-pemuda lain kan sekarang sedang mengungkapkan ekspresi mereka ya dengan melakukan demonstrasi di luar sana, gitu kan. Dan teman-teman tahu lah, saya juga nggak mau bahas terlalu banyak. Nah, terima kasih buat teman-teman untuk mau meluangkan waktu supaya kita di sini bisa mendemonstrasikan kaum itu apa gitu. Sehingga teman-teman ini akan terbuka nih peluangnya gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kembali lagi. Pada saat tadi kita bicara tentang masa depan dan generasi muda atau pemuda ini menjadi tulang punggung masa depan bangsa ini, pasti kan teman-teman bertanya-tanya nih. Saya lihat juga banyak yang pelajar, ada juga yang non-pelajar atau sudah memiliki profesi tertentu ya. Saya lihat ada beberapa yang juga guru ya, ada beberapa dari profesi lain juga gitu kan. Nah, saya lihat terutama untuk teman-teman yang masih mahasiswa atau pelajar, pasti kan bertanya-tanya ya, saya apa sih yang saya bisa lakukan untuk bangsa ini gitu kan. Nah, kalau kita lihat teman-teman mungkin sering baca berita di portal online atau media lain, sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena masa depan generasi muda kita ini, kalau teman-teman lihat data dari BPS itu terakhir adalah jumlah pengangguran di negeri kita, di Indonesia itu hampir 12 juta orang, di mana porsi terbesarnya itu adalah generasi muda. Nah, kalian juga nggak akan mau kan ke depan itu akan menjadi dicap atau dalam hal ini menjadi pengangguran karena kalah bersaing dan sebagainya. Nah, mindset memang itu harus kita rubah. Sebagai pemuda, generasi muda yang seperti saya bilang, setiap orang pasti punya mimpi, punya cita-cita kan. Nah, apakah sekarang saya kembalikan pertanyaan ke teman-teman, apakah teman-teman tuh bercita-cita atau pokoknya setelah saya menyelesaikan kuliah atau sekolah, saya mau langsung kerja, menjadi pekerja dan bekerja untuk orang, atau teman-teman sempat berpikir, apa saya harus coba buka usaha sendiri ya? Lalu kalau buka usaha itu apa ya? Usaha yang cocok dengan saya, dengan passion teman-teman misalnya, atau dengan apa yang menjadi minatnya teman-teman pada saat melakukan buka usaha, ya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang buka usaha, pastikan yang terpikir dalam benak teman-teman adalah, wah kalau buka usaha, saya kan harus butuh modal, saya kan harus butuh pengalaman, saya harus butuh mentor dan sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar jargon yang sebenarnya itu punya toko sebelah ya, yang mulai aja dulu, nggak usah kebanyakan pikiran macam-macam ya. Nah, itulah salah satunya. Sama juga dengan halnya apa yang akan kita demonstrasikan hari ini ya. Jadi, seiring dengan perkembangan zaman di mana kita kan sekarang sedang mengalami yang namanya transisi digital ya, atau disebut digital transformation, di mana semua hal itu beralih. Kalau teman-teman lihat di sekitar deh, mungkin dulu pada saat kita beberapa tahun lalu ya, dibanding dengan generasi adik-adik kita nih, mungkin pada saat kita usia 5 tahun atau ya usia-usia di sekolah dasar, itu hanya beberapa orang yang mungkin sudah pegang gadget ya. Dalam hal ini gadget, kenapa saya sebut gadget? Itu bisa berbagai macam hal, bisa smartphone, bisa tablet gitu kan, karena saya melihat beberapa anak-anak sekarang itu ada yang dipegangi tablet, yang mungkin itu adalah saya sebutnya lungsuran atau bekas pemakaian dari kakaknya atau orang tuanya gitu. Nah,
dengan melihat perkembangan teknologi seperti itu, kita kan tahu ya bahwa kita hidup di zaman yang berbeda dengan orang tua kita sebelumnya atau generasi sebelumnya. Nah, dan seperti saya bilang, pemuda ini menjadi harapan untuk membangun masa depan, terutama Indonesia di masa depan dengan hadirnya kemudahan teknologi. Nah, inilah salah satu cara bagaimana kami dari tim Kaun akan mendemonstrasikan ya apa sih Kaun itu. Jadi Kaun, kalau misal tadi teman-teman sudah kepo ini website kita, terus sosial media kita, jadi kita adalah yang namanya kasir online. Secara gampangnya seperti itu. Atau kalau teman-teman mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin ada pernah mengikuti beberapa webinar atau mungkin ada dalam mata kuliah atau mata pelajaran teman-teman pernah dengar tentang POS. Ya, POS, point of sale, itu sebenarnya nama secara teknik ya, tapi gampangnya adalah Kaun ini adalah salah satu produk aplikasi kasir online berupa software yang bisa membantu sebenarnya bisnis apapun. Cuma di sini kami membatasi, hari ini kita akan bahas tentang yang berkaitan dengan F&B. Oke, next. Kenapa kita bahas tentang F&B? Kita tahu ya, semenjak yang tadi saya udah bahas tentang tingkat pengangguran. Terus kita lihat tingkat pengangguran ini tidak hanya disebabkan oleh angkatan kerja baru ya, tapi juga angkatan kerja yang karena kondisi yang kita tahu kita sudah hampir masuk 8 bulan masa pandemi corona ini ya, banyak juga yang harus dirumahkan, di PHK ya, atau ya secara garis besar kehilangan pekerjaan atau kesempatan mereka untuk mendapatkan income. Nah, banyak dari teman-teman ini yang mungkin teman-teman juga melihat ini di sekeliling teman-teman beralih, dan usaha yang paling mudah yang ada di benak kita adalah usaha F&B kan. Makanya di sini hari ini kita akan sedikit kerucutkan bahwa produk Kaun ini, aplikasi kasir online ini banyak membantu untuk para pebisnis terutama di bidang F&B ya. Next. Kenapa sih kita ngelihat ini sebagai sebuah peluang? Pertama, kalau kita buka bisnis F&B yang ada di kepala kita kan, wah gampang nih, semua orang butuh makan. Dan mungkin teman-teman sendiri pun berpikiran, dan teman-teman yang lain itu banyak yang berpikiran, baik itu usaha rumahan atau misalnya mereka coba buat ada sedikit modal, tabungan untuk mereka buka warung dan sebagainya dalam kategori yang mungkin teman-teman juga sering dengar dikategorikan sebagai UMKM, usaha menengah kecil dan mikro gitu kan. Seperti misalnya, gak usah kasih contoh yang ribet ya. Misalnya teman-teman mau buka warung apa? Dimsum, somai, bakso, atau apapun lah. Atau bisa dari rumahan atau punya kios. Nah, pada saat kita memulai bisnis, kita kan pasti yang ada di benak kita adalah profit, atau kita mau cari income kan. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak cara pengelolaannya itu gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman nih pastinya ya, saya yakin sih kita nggak mungkin kerja sendiri ya. Walaupun mungkin ini industri rumahan, UMKM, pastinya kita punya orang, atau kita sebut staff, karyawan, atau orang kepercayaan, atau teman ya. Nah, untuk menghindari yang namanya tadi, karena ujung-ujungnya duit, UUD, ya kan, terus kita lihat bahwa semua usaha itu, semua orientasinya adalah cari profit, cari income kan. Kan kita nggak pernah tahu, misalnya kita punya usaha, lalu kita ada tempatkan satu orang jadi kasir. Nah, inilah kenapa Kaun muncul. Pertama, untuk memecahkan masalah, karena akan rentan sekali salah hitung, karena masih manual. Ya, jadi Kaun ini membantu teman-teman nantinya untuk pada saat membuka usaha, itu bisa menghitung segala macam transaksi yang dilakukan, itu secara otomatis, secara efisien ya. Lalu yang kedua, next, kita melihat juga bahwa ini kita bicara dari segi pengelolaan ya. Pada saat makanan itu kita olah, itu kan pasti ada yang namanya bagian kitchen atau dapur ya. Nah, di bagian kitchen atau dapur itu sendiri pastinya gak hanya ada satu pesanan, ada banyak order nih, order 1, 2, 3. Nah, kalau tidak ada pengelolaan yang secara efektif, efisien, pastinya itu akan menjadi kacau balau gitu. Nanti tertukar. Karena saya sendiri pun mengalami gitu, kayak misalnya ini di resto yang benar-benar UMKM ya, kayak misalnya saya pesan A, misalnya dengan pengecualian tidak pakai ini, tidak pakai itu gitu kan.
lalu yang keluar ternyata tertukar dengan customer atau klien lain gitu, padahal misalnya sama pesannya, tapi kan itu akhirnya mengecewakan kan, mengecewakan klien kita, mengecewakan konsumen kita gitu. Nah, inilah salah satu juga yang bisa dijawab dengan menggunakan aplikasi Count. Lalu selanjutnya kita juga melihat bahwa pada saat kita misalnya tadi, misal kita punya ada warung ya, atau kita ada resto lah. Nah, untuk apalagi di zaman sekarang, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan, itu kan nggak bisa semua ya. Mungkin kapasitas misalnya restoran kita atau warung kita misal 10 orang, lalu tiba-tiba dengan ada protokol kesehatan ini harus dibatasin antara 25% sampai taruhlah 50% ya. Artinya, pada saat sebelum pandemi pun sebenarnya hal ini tuh menjadi masalah ya, karena pernah kita lihat nih, mungkin teman-teman ada yang datang ke beberapa restoran tertentu yang memang terkenal nih, dan itu rela antri ya. Cuman kan kalau tidak ada yang namanya sistem pengaturan meja atau kayak sebutnya table management system ya, itu kan pasti akan sulit sekali dan beberapa resto itu saya lihat masih manual. Jadi mereka kayak ngisi daftar waiting list atau daftar tamu gitu loh. Dan nggak tahu juga nih posisinya itu di mana yang kosong. Jadi dia harus muterin dulu nih, muterin satu resto gitu. Nah, dengan adanya Count kita membantu table management system. Jadi berupa mapping ya. Nanti akan ada juga saya jelaskan secara jelas itu seperti apa gambarannya. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman masih terbayang ya. Jadi nggak ada lagi tuh si waiternya keliling cari meja yang kosong. Karena dengan ada di sistem, dengan Count, itu teman-teman bisa lihat, oh ada meja satu kosong, meja ini kosong. Kan ada juga beberapa customer yang mungkin dia mau duduk di meja yang dekat, yang ada view-nya ya, misalnya dekat jendela kah, atau dia yang mau dekat apa, atau misalnya mau ada yang bisa sambil nge-charge ya. Sekarang itu kayaknya kemana-mana orang nyari either ke kafe, ke resto, pasti yang dicari adalah sambil makan, sambil kita nge-charge diri kita, sambil juga gadgetnya tuh di-charge gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan Count ini. Lalu selanjutnya, next. Nah, ini juga yang sangat memudahkan kita sebagai owner, terutama bagi kita-kita nih yang mau buka usaha, terus kita punya nih, atau kita berekspansi, kita punya plan, atau kita mau ekspansi, atau mungkin di antara teman-teman ada yang sudah punya usaha 2, 3, 4, atau bahkan lebih dari 5 outlet gitu kan. Nah, ini memudahkan gitu. Jadi, teman-teman tuh nggak usah melakukan sidak atau ngunjungin ke satu-satu outlet. Dengan menggunakan Count, ya sebenarnya dengan menggunakan Count, itu teman-teman bisa ngelihat nih, secara dari laporan keuangan, dari perkembangan penjualan, gitu kan, dan sebagainya, tanpa perlu harus datang. Ya, kenapa? Karena dalam sistem Count ini, teman-teman akan dilengkapi dengan yang namanya sistem dashboard, di mana teman-teman tuh bisa memantau, ya nantinya, itu tentang kondisi outlet teman-teman ini yang mau buka usaha atau niat usaha nanti, itu dari manapun, kapanpun gitu kan, tanpa harus misalnya menyediakan waktu untuk datang ke outlet-outlet tadi, per outlet, seperti itu. Jadi memudahkan, jadi efisiensi waktu, efisiensi biaya juga tentunya, gitu kan. Oke, selanjutnya. Nah, pada saat pelanggan tadi, yang seperti saya bilang, menunggu ke arah di mana mereka akan ditempatkan atau didudukan, ya kan? Dengan table management system, itu pelanggan nantinya akan terstruktur rapi ya, akan terstruktur rapi di mana pelanggan itu nanti akan tahu bahwa sesuai dengan dia preference-nya. Tadi misalnya mau di dekat meja yang ada view-nya, atau mau di meja yang bisa sambil nge-charge dan sebagainya. Nah, ini bisa kita atur dengan tadi menggunakan sistem Count seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang kalau kita bicara tadi tentang hal-hal yang seperti ini, yang tadi saya bilang, Count ini adalah salah satu yang jadi jawaban. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau coba lihat-lihat, kan tadi penasaran ya, apa benar sih yang saya cerita itu kan? Apa benar sih yang saya utarakan tadi itu benar-benar bisa dilakukan oleh Count? Nah, teman-teman ini sebenarnya bisa mulai download ya kalau penasaran di Google Play Store, karena untuk sekarang saat ini kita tuh baru bisa di-download di yang basisnya Android ya, smartphone, gadget, tablet ya,
yang ada di Android base ya. Jadi teman-teman bisa deh lihat. Nah, itu kita ada free yang kita sebut sebagai Count Live, dan teman-teman bisa coba di situ, coba sign up ya, nanti lalu sign in dan lihat supaya bisa melakukan apa tadi yang saya bilang, apakah benar nih bisa melakukan itu dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa trial sendiri di situ. Oke, next. Nah, itu tadi dengan solusi-solusi yang diberikan, artinya yang pertama, kata kuncinya adalah efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sebuah bisnis, terutama F&B. Yang pertama, kita otomatis semua laporan keuangan itu jauh dari error ya, tidak akan ada kecurangan. Teman-teman nggak perlu saling curiga nih, sesama misalnya partner bisnis, atau misalnya dengan karyawan atau staf kasirnya. Terus tidak akan terjadi lagi yang namanya cerita kacau balau tadi, yang itu sebenarnya bisa menimbulkan komplain ya teman-teman, yang seperti saya bilang pengalaman saya, tiba-tiba karena dapur kacau balau, tukeran antar konsumen atau pelanggan kita ini tertukar, itu menimbulkan komplain. Nah, integrasi dengan dapur itu menjadi hal yang utama nih dalam sistem POS, supaya apa yang ada di apa namanya di front line, di waiter, itu sampai ke dapur tuh sesuai dengan apa yang ada di depan, di kondisi front line ya. Jadi nggak ada tukar pesanan, terus kurang pesanan dan sebagainya. Lalu pada saat kita mengelola resto kita atau warung kita, itu tidak akan lagi nih terlihat antrian yang kayaknya tuh kayak mau ngantri sembako gitu ya, nggak beraturan lah, yang harusnya menjadi kesan yang oke atau keren. Karena kan ada beberapa resto itu yang memang sengaja ya, setahu saya mereka buat antrian supaya mereka terlihat bahwa oh restorannya ini kayak most wanted ya, kayak memang benar-benar lagi tren, lagi apa gitu kan. Nah, jadi jangan malah nanti terkesannya wah acak-acakan ya, itu kayak orang malah mau ngantri sembako atau mau makan di resto itu. Jadi hal-hal seperti ini kita ada ciptain yang namanya table management system di aplikasi Count ini, sehingga pada saat meja kosong itu pelanggan itu bisa tahu gitu loh, mereka akan diarahkan ke meja mana, dan si waiternya itu juga nggak bingung sampai harus keliling-keliling restonya untuk cari mana ya meja yang kosong gitu, karena sudah terlihat di dalam sistem, oh meja nomor 3 kosong, meja nomor 4 kosong dan sebagainya, seperti itu. Oke, next. Nah, hal lainnya yang juga kami lihat di sini sebagai hal yang mungkin cocok untuk dikembangkan bagi teman-teman yang mau mulai bisnis F&B atau kuliner. Yang pertama, setiap pesanan yang ada di teman-teman itu kan kita lihat ya, sekarang kita bisa mungkin karena dibatasi untuk penerimaan dine-in ya, itu kita bisa yang namanya melihat pesanan secara delivery ya. Nah, di sistem Count ini pastinya setiap order yang dilakukan itu selalu tepat, online dan real time. Kenapa? Karena ini juga berdampak tadi yang saya bilang ke dashboard pada saat kita melakukan report kepada para owner atau misalnya office atau misalnya store manajernya untuk melihat perkembangan per outletnya. Kalau misalnya punya beberapa outlet, jadi memantaunya tuh lebih mudah. Kalaupun hanya ada satu outlet pun sebenarnya itu juga memudahkan dibanding misalnya kalau teman-teman lihat kan di beberapa resto itu ada yang manual ya. Kayak misalnya harusnya tutup jam 10 ya, di zaman sebelum pandemi ini misalnya di beberapa resto di mall, tapi itu mereka akan bilang, Kak, last order misalnya 9.30 ya, padahal sebenarnya itu mereka bisa maximize itu, karena dalam 30 menitnya itu mereka melakukan tadi rekapitulasi laporan itu secara manual. Mungkin kalau teman-teman lihat ada beberapa tuh yang resto manajernya itu kayak duduk di pojokan tuh udah mulai sibuk di depan laptopnya, terus meriksa ini ya, meriksa kwitansi dan segala macam, dia nyocokin. Nah, hal itu nggak perlu lagi. Dengan Count ini, teman-teman tuh tinggal, pokoknya begitu tutup, ya udah tinggal lihat saja, lalu kalau misalnya buat report, itu nanti tinggal di, kita ada dashboard yang bisa ngelihat secara laporan keuangan dan penjualan di hari itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat lagi, next, Count ini
kita juga ngelihat bahwa ada beberapa hal. Next. Nah, tadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya teman-teman mau coba untuk download, ya, itu sudah bisa di Google Play Store ya, di base-nya Android, baik itu berupa tablet ataupun smartphone. Nah, teman-teman bisa coba nih, ini sangat mudah untuk bisa kita sign up ke aplikasi Count, ya, itu free ya, free. Nah, teman-teman bisa seperti ini tampilannya ya, teman-teman bisa lihat, atau kalau sudah ada yang download, ini sebenarnya bisa ini bisa juga dibuka di website ya. Jadi bisa secara web ini juga bisa, atau mau dari aplikasinya juga bisa. Cuma untuk saat ini aplikasi hanya bisa di Android system ya. Oke, next. Nah, teman-teman akan diarahkan ke page ini. Nah, lalu ini adalah tampilan yang nanti teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman bisa lihat di sini, ini gambar-gambar ini ilustrasi ya. Sebenarnya gambar ini bisa teman-teman nanti gimana cara uploadnya dan sebagainya, itu teman-teman bisa kutak-atik sendiri nih. Tapi ini salah satunya tampilan kita ya. Setelah teman-teman sign up, pastinya sebelumnya kosong ya. Nah, teman-teman bisa melakukan ini, misalnya produk-produknya berupa gambar, lebih menarik kan, baik itu disarankan sih menggunakan gambar-gambar yang memang benar-benar kondisi dari produk kuliner yang teman-teman ini punya, atau teman-teman mau pasarkan atau jual ya, seperti ini gitu. Lalu next. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus count sih? Sebenarnya saya sudah jelasin di tadi ya teman-teman, tapi ada beberapa hal. Yang pertama, next. Tadi yang seperti saya bilang, semua kontrol itu ada di kita ya, sebagai owner. Kenapa? Yang pertama, dari segi finansial ya, tidak akan ada kecurangan dari sisi kasir, tidak akan ada tuh yang misalnya buat fiktif, kwitansi fiktif gitu kan, dan sebagainya. Terus tadi secara laporan keuangan bisa dikontrol dari manapun dan kapanpun ya, nggak perlu secara manual lagi. Lalu next. Laporannya otomatis, yang seperti saya bilang, teman-teman nggak perlu tuh tadi manual merekapitulasi, terus menyocokkan, bener nggak dari struk, terus laporan sales hari itu dan sebagainya gitu. Jadi nggak perlu cross check secara manual tuh nggak perlu lagi gitu ya. Itu hanya takes time. Makanya kata kuncinya adalah efisien dan efektif. Oke, next. Nah, pastinya dapat diakses di mana saja. Tadi kan sudah saya jelaskan, bisa dari web base, bisa dari aplikasi, bisa dari smartphone, bisa dari gadget, ya kan? Jadi bisa dari mana saja gitu. Oke. Lalu yang keempat keuntungannya adalah yang tadi saya bilang real time. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau cek nih sebagai owner, sebagai nanti orang yang punya niat buka usaha kuliner, jadi setiap penjualan itu akan real time terupdate. Misalnya, nggak perlu nunggu ya, mungkin teman-teman mikirnya berarti saya harus nunggu nih, mungkin sistemnya memproses dulu nih, misalnya 15 menit baru ada update. Enggak, ini real time. Begitu 12, misalnya saya kasih contoh, sekarang misalnya jam 16.35 ini ada order, ya, terus akan masuk tuh ordernya. Pada saat dia billingnya sudah dibayar, dia juga update. Misalnya dia take away, 437 misalnya terbayar. Nah, langsung kan terakumulasi di dalam laporan keuangannya secara otomatis dan real time. Oke. Next. Nah, itu tadi keuntungan yang sudah saya jelaskan. Nah, yang seperti saya bilang, dashboard laporan keuangan lengkap. Jadi teman-teman bisa lihat nih, penjualan per itemnya tuh apa ya. Misalnya kalau tadi kita lihat, misalnya nih kita ambil contoh kafe, berapa cup coffee yang terjual, berapa cup, misal mungkin selain kopi ada misalnya tea ya, teh, atau misalnya ada beberapa slice cake-nya atau apapun, itu bisa secara real time dan secara akumulasi. Jadi tampilannya seperti ini. Makanya saya bilang tadi teman-teman coba deh download ya, atau teman-teman masuk ke web ya, sambil atau paling banyak sih coba di aplikasinya ya, supaya nanti kita bisa lihat nih gimana sih pengalamannya sebagai menggunakan Count ini, seperti itu. Oke, next. Nah, sebenarnya kita ada lagi nih. Ini sebenarnya fitur yang baru yang ditambahkan ya.
Kalau tadi mungkin teman-teman udah ada yang coba download ya, coba download, memang tidak semua fitur itu sama nih, kayak misalnya teman-teman download aplikasi, misalnya saya nggak sebut merek deh, aplikasi musik online ya, buat dengerin musik online atau nonton film online, itu kan ada yang free, ada yang harus subscription ya. Nah, fitur yang ini, manajemen stok ini adalah memang harus diharuskan untuk subscription gitu. Jadi, kalaupun tadi teman-teman sudah ada yang download, sudah coba otak-atik, memang ada beberapa fitur itu yang memang hanya terbatas. Nah, untuk manajemen stok, ini artinya apa? Jadi teman-teman ini kalau misalnya nanti ya mengelola sebuah resto atau punya resto, apalagi kalau outletnya lebih dari satu gitu ya. Punya satu outlet aja sebenarnya merepotkan gitu. Apalagi kalau misalnya, kan kita tahu ya, untuk buat kopi aja itu kan ada bahan-bahan, let's say gini, ada cup kalau misalnya harus take away, dan beberapa resto itu sekarang ya bahkan di gerai kopi yang besar pun tuh, saya nggak perlu sebut merek, dulu kan boleh ya pakai, mereka punya mug atau mereka punya drinkware apapun ya, drinkware itu apa ya, alat minum lah ya, sekarang nggak boleh, mereka pasti ngasihnya hanya di cup-nya ya, yang dari plastik itu dan sebagainya gitu kan, atau styrofoam. Nah, itu kan termasuk stok ya, karena kita nggak pernah tahu gitu. Kita nyiapin stok 100, tapi ternyata stok bahan baku kopinya nih lebih dari 100. Akhirnya yang ke 101, karena kita nggak ngitung, karena saking sibuknya ramenya coffee shop kita tuh jadi kekurangan itu dan nggak bisa serta-merta terus cari akal seperti apa gitu kan. Nah, makanya dengan manajemen stok ini mulai dari hal yang kecil ya, misal teman-teman ya, stok tadi cup, lalu misalnya yang mungkin stok gula misalnya, lalu stok apa, bubuk kopinya, atau misalnya stok yang lain-lain lah, itu bisa di-manage atau dikelola dengan baik. Jadi nggak ada lagi tuh cerita yang kekurangan. Karena sebenarnya kalau kita mau jadi pengusaha, apalagi di bidang kuliner ya, yang seperti saya bilang, kan kita sangat bertumpu sekali yang namanya kepada konsumen ya, kepada customer ya, benar ya teman-teman ya. Nah, jadi sangat mengecewakan menurut saya ya, karena saya pribadi pun pernah ngalamin itu. Misalnya kita udah ada suatu lagi tren atau resto yang lagi benar-benar kayaknya most wanted gitu kan, semua orang mau coba nih, terus kita datang, pertama udah antri, terus begitu sampai ternyata stoknya habis atau sold out. Nah, itu kan saya pribadi sih pasti akan kecewa ya, aduh saya udah jauh-jauh misalnya ya, terus kayak kita udah jadi semacam ada beberapa orang yang mungkin jadi culinary hunter ya, jadi ada kuliner apa dikejar kemana gitu saking penasarannya kan, terus kecewa karena cuma hal remeh-temeh, misalnya cupnya habis, kalau produknya sold out. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin bagi beberapa pengusaha itu tuh nggak bisa terkontrol. Nah, hal-hal yang seperti itu sih yang di Count ini bisa kita bantu dengan memanage stok tadi. Seperti itu gambarannya teman-teman. Oke. Nah, next selanjutnya ini yang paling penting sekarang kita tahu, apalagi zaman pandemi, kita sudah mensupport dan bekerja sama dengan berbagai partner non tunai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa dilihat di situ kan kelihatan ya. Semua, saya nggak perlu sebut merek, teman-teman lihat semua merchant kita itu sudah kita lengkapin dengan melalui pembayaran non tunai ya, e-wallet, digital money, credit card gitu kan, pokoknya semua serba non tunai. Oke. Nah, selanjutnya, oke, boleh nih. Nah, ini adalah beberapa pelanggan kami nih. Nah, kebetulan hari ini yang seperti tadi Mbak Gege kan sudah jelaskan di awal. Jadi nanti kita akan ada nih dengerin salah satu pelanggan kami, yaitu Kopisa ya, dengan Bapak Indra ya. Nah, nanti akan kita lihat nih, mungkin teman-teman penasaran ya, gimana sih pengalaman Pak Indra ini dalam mengelola bisnisnya, lalu dan sebagainya, itu nanti akan dibantu oleh Mbak Gege ya. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Gege ya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Eko. Ya. Mungkin penjelasannya sedikit tentang si Count dan
tadi ya aplikasi kasir online ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya tadi setelah mendengar, mungkin ada yang baru tahu, ada yang sebenarnya sudah pernah lihat. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya lebih dalam tentang si Kaun-nya tersebut, bisa langsung, tanyakan saja di chat dan nanti, kami akan menjawab di dalam sesi tanya jawab di akhir nanti. Oke, jadi, sekarang sebenarnya kami sedang menunggu ini ada kedatangan sebenarnya, seorang yang masih sangat muda tetapi keren banget ya. Jadi setahu aku memang nanti kita akan tanyakan, tapi setahu aku, Pak Hendra ini memang belum menyentuh sampai umur 30 tetapi sudah memiliki, sebuah bisnis di F&B juga, dan itu sudah memiliki beberapa outlet gitu. Nah, nanti kita akan segera tanyakan dan segera mendengar langsung dari orang ya, daripada saya ngomong nanti, salah. Tapi, wah ini dia, kita sudah kedatangan Pak Hendra. Oh, jangan-jangan ini lagi ada di outlet-nya juga mungkin ya, di salah satu outlet kopi C ya? Aku, ini nih mau nanya, apakah ini kopi C atau kopi Sai sebenarnya? Nanti saya takut salah lagi ngomongnya kopi C nih, Pak. Ya. Oh, itu masih di-mute ya sepertinya? Oh, halo. Oke, siap. Iya, Pak Hendra. Ya, Silakan. halo. Iya, jadi benar ya, ini lagi ada di outlet kopi C atau kopi Sai-nya? Kebetulan lagi di luar sih. Oh, lagi di luar. Iya, gitu. Oh, kirain iya ya. Jadi ya ini supaya tidak salah nih, jadi benar ya, pengucapannya kopi C atau kopi Sai nih Pak sebenarnya? Kopi Sai dari kata sayang. Oh, ternyata kopi Sai. Bahkan namanya saja sangat pemuda gitu ya Pak ya. Ini kita sudah kedatangan teman-teman yang lain. Nah, kita sebenarnya mau denger nih lebih lanjut. Kita udah lihat, wah ini benar-benar mukanya juga masih muda banget. Gimana sih Pak caranya dulu pas pertama kali membuka kopi Sai itu, apakah sulit ya? Pasti sulit lah ya, tapi mungkin kita mau mendengar ya sedikit ceritanya gitu di balik kopi Sai. Aku di dalam. Di dalam aja. Iya, halo. Iya. Oke. Sorry tadi saya lagi di luar. Kira-kira tadi apa pertanyaannya? Sorry. Ya, jadi kita kan sudah tahu ya ini tentang kopi Sai ini, bahkan kita sudah melihat Bapak juga masih sangat muda gitu, tapi sudah memiliki kopi Sai dan kita juga tahu sudah memiliki mungkin beberapa ya, ada 3 yang setahu saya. Nah ini boleh nggak Pak diceritakan gimana sih perjalanan Bapak membuat kopi Sai ini? Oh, oke. Sebelumnya saya mungkin perkenalan diri dulu ya. Ya, nama saya Hendra. Sekarang saya berusia 26 tahun. 26 tahun, kalau ditanya awal berdirinya kopi Sai itu sebenarnya bisa dibilang tidak disengaja sebenarnya. Jadi karena memang setelah saya kuliah, memang waktu itu saya sempat menjalankan usaha dari kuliah sampai sekarang juga ya di bagian sosial media marketing. Dan sambil saya mikir, wah kayaknya daripada uangnya saya tabung, saya depositoin dengan bunga yang kecil, apa enggak saya buka usaha aja gitu. Terus saya pikir usaha apa ya kira-kira yang cocok di sekarang ini, dan waktu itu kebetulan belum pandemi, COVID belum, masih di Wuhan kalau nggak salah COVID-nya. Jadi saya udah kepikiran itu dari Desember atau November 2019. Nah, saya udah kepikiran untuk buka usaha tapi masih bingung usaha apa. Nah, sampai akhirnya saya riset, saya cari tahu, wah kayaknya kalau bisnis F&B masih bisa deh. Minuman kan kalau misalnya kita bisnis minuman bisa dibilang resikonya lebih kecil dibanding bisnis makanan. Karena bahan-bahan ingredients yang kita pakai pun semuanya ada expired yang agak lama dan lama lah, setahun 2 tahun gitu. Jadi saya pikir wah kalau minuman kebetulan saya memang suka jajan kayak minuman-minuman gitu kan, mungkin yang bubble-bubble yang sekarang lagi hits gitu. Jadi saya pikir ya udahlah apa saya bisnis minuman aja ya. Nah, terus kembali lagi. Jadi awalnya dari situ saya mikir, wah kalau misalkan mau buka pun tempatnya di mana? Nah, waktu itu
sempat bingung tuh cari tempat, dan akhirnya kalau nggak salah waktu itu saya keinget ini, saya lagi iseng buka Instagram IGTV, ada salah satu akun Instagram yang sedang mewawancara satu narasumber, yaitu pemilik kopi apa gitu, saya lupa. Dan dia cuma bilang dia buka coffee shop yang tempatnya bisa dibilang bukan di jantung kota, ibaratnya ya di daerah kayak misalkan boulevard, terus di belakangnya ada kampungnya gitu. Jadi saya pikir, oh kalau tempatnya seperti itu harusnya biaya sewanya murah gitu. Terus dia juga bilang di IGTV itu, di wawancara itu dia bilang kalau ya kita tempat itu sebenarnya nggak harus yang di jantung kota, yang tempatnya sewanya mahal, yang harus di ruko, nggak harus begitu sih kata dia. Karena kita harus lihat yang di sekelilingnya. Oh kalau sekelilingnya ternyata dikelilingi sekolah, kampus, mungkin apartemen, mungkin perumahan-perumahan, nah itu juga bisa jadi daya tarik juga. Ya penting kita harus bisa desainnya dengan yang bagus gitu. Terus saya kepikiran ada satu tempat yang sering saya lewatin, dan akhirnya saya survei, dan akhirnya saya memutuskan untuk berani ambil tempat itu. Nah itu kita buka dari 2 Februari waktu itu. Kurang lebih begitu sih awal mulanya. Itu berarti tahun ini ya berarti ya? Betul, tahun ini. Oh, wow. Dan kalau misalnya boleh tahu nih sedikit lagi, ini kan sekarang berarti udah ada 3 ya, ini di BSD, di Dasana, sama Kelapa II. Berarti Betul. itu dari 1 itu berarti langsung bertambahnya itu ceritanya seperti apa, Pak? Oke. Jadi awal Februari kita buka di daerah Pagedangan itu 1. Terus di bulan Juni saya buka lagi yang di Dasana, itu milik pribadi. Kalau yang ketiga yang Kelapa II itu selang sebulan, Juli, itu franchise kebetulan. Jadi sebenarnya saya nggak ada rencana buat franchise. Kebetulan ya memang temennya satu komplek ya, maksudnya dia nanya, oh kok bisa sih, maksudnya lagi pandemi gini buka outlet lagi yang baru. Nah saya cerita, oh ya lumayan nih, saya ketemu resep ya, maksudnya ingredients yang apa ya, komposisi kopi yang mungkin maksudnya dengan harga belasan ribu tapi bisa punya rasa yang nggak kalah sama brand-brand yang ternama gitu kata dia. Saya bilang, terus akhirnya dia datang, maksudnya yang franchiser itu datang ke tempat saya, dia lihat oh sehari itu bisa laku berapa gelas, berapa cup per hari, terus juga dia cicipin dan mereka cocok, dan akhirnya mereka yang minta saya, ayo dong saya mau franchise gitu. Jadi akhirnya ya udah terpaksa saya buatin proposalnya, saya urus semuanya, akhirnya franchise di bulan Juli. Berarti ini ya, karena emang produknya bagus, orang udah percaya pun pasti orang juga bisa ya lama-lama ini bikin bisnis juga, maksudnya bekerja sama dengan kita dan lain-lainnya ya. Betul. Peluangnya ada aja sih. Karena kan kalau balik lagi sih ya, selain brand, rasa minumannya juga penting kan. Betul. Karena ada orang, oh saya suka banget kopi ini gitu. Jadi ya timbul dari sana banyak sih. Pas ketika ada customer tetap yang tiap hari datang, mereka bahkan kayak nanya, ini di franchise kayak, ini di franchise kayak. Jadi mereka kayak justru yang bertanya-tanya dan minta gitu. Oke. Wah, keren banget sih perjalanannya nih kalau Kopisai dari awal ya. Dan mungkin ke depan ada rencana lagi berarti Pak untuk membuka outlet baru atau seperti apa gitu? Ini barusan deal satu tempat lagi di daerah Tangerang juga. Di bulan Desember awal kita rencana buka. Wah, keren banget. Wah, teman-teman nih kalau yang tinggal nih di sekitar BSD, di Dasana Indah, Kelapa II, dan nanti di Tangerang ya berarti ya di bulan Desember, bisa banget nih langsung datang saja ke Kopisai atau setidaknya lihat-lihat nih Instagramnya, udah keren banget sih. Oke. Nah, ini sebenarnya penasaran lagi Pak, karena Kopisai sudah membuka gitu dan kan memang Kopisai menggunakan ini ya, Kaun ya. Betul. Nah ini sebenarnya pingin tahu sih kalau selama ini bagaimana Kopisai selama ini menggunakan Kaun, lalu mungkin sedikit testimoni mungkin ya untuk teman-teman yang ada di sini juga jadi lebih tahu Kaun itu seperti apa. Oke. Jadi kalau awal cerita saya bisa bertemu Kaun itu sebenarnya saya dikenalin sama, diceritain teman yang pernah bekerja di salah satu outletnya yang menggunakan Kaun juga, dan dia bilang, oh iya mereka pakai sistem aplikasi Kaun namanya. Saya belum tahu tuh Kaun itu apa, dan akhirnya saya cari tahu, saya coba cari tahu apa salesnya dan lain-lain. Akhirnya saya cari tahu harga. Yang pasti sih yang pertama saya lihat pasti dari harganya dulu. Jadi waktu itu kalau nggak salah masih promo awal-awal ya, kalau nggak salah 1.500.000 apa gitu. Jadi
Saya bilang, ya udah saya pengen tahu dulu deh, bisa nggak datang ke outlet saya untuk presentasiin account itu seperti apa. Nah, terus setelah dipresentasikan, saya ngeliat juga dari sisi harga, dari sisi yang saya butuhkan. Nah, balik lagi, kadang tuh kita harus lihat, jangan cuma bilang, oh cari yang mahal pasti bagus. Kadang tidak sesuai kebutuhan gitu. Karena jujur, saya pakai account ini bisa dibilang, saya cuma sekedar kasir aja. Jadi kayak cuma mau melihat kayak grafiknya, terus kayak apa ya, rata-rata pembelian di nominal berapa, terus saya bisa ngecek kapanpun saya berada, dimanapun saya berada, saya tinggal login dengan handphone saya bisa lihat, oh omset sekarang segini gitu, dan saya juga bisa lihat yang paling banyak di order yang mana. Jadi saya benar-benar patokan saya, ya udah, yang penting saya bisa ngecek kapanpun dan dimanapun saya berada, dan itu sangat mudah kalau di count. Terus juga pertama harga, terus setelah saya pertama kali coba pun pelayanannya bagus, terus maksudnya salesnya juga benar-benar ngejelasin dengan sabar, karena saya tipikal orangnya agak apa ya, detail gitu, kayak saya nanya ini gimana, kalau itu gimana, karena kan pertama kali nih, bisa dibilang ya pertama kali usaha F&B, jadi saya bisa dibilang ya masih awam lah, amatir dengan aplikasi seperti ini. Jadi saya benar-benar banyak tanya, dan salesnya pun menjelaskannya benar-benar dengan kayak kalau nggak ngerti dia telepon gitu, jadi kayak kapanpun jam malam pun dia tetap merespon. Jadi kayak ya saya pikir after salesnya juga bagus di sini gitu. Wah, nice. Itu mungkin dari apa namanya, sebenarnya tuh fitur-fitur yang benar-benar kelihatannya simple tapi ternyata itu sangat berguna ya, dan untuk bisnis juga bisa di mana aja, apalagi punya cabangnya juga banyak kan, ini sudah mulai bertambah lagi. Jadi itu fitur-fitur yang selalu dicari dan selalu membantu dalam bisnis juga berarti ya. Betul, sangat. Wah, keren sekali nih berarti perjalanannya Pak Hendra. Nah ini Pak mungkin sedikit ya terakhir, mungkin ini teman-teman kan ada juga di sini juga mungkin melihat peluang bisnis ke depannya atau seperti apa gitu. Ada nggak pesan-pesan dari Pak Hendra sebagai mungkin pemilik bisnis dan juga melakukan pelaku bisnis gitu ya? Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sini? Oke. Mungkin saya bisa cerita dari sisi saya ya. Mungkin ya kalau misalkan kalau dari saya sih gini ya. Kalau sekarang kita lihat bisnis apa yang masih bisa survive, kalau menurut saya tetap F&B. Kenapa? Karena sekarang F&B itu kan kebutuhan ya. Walaupun kadang ada yang bilang kan minuman kekinian nggak menjadi kebutuhan gitu. Nah tapi saya pikir kayak kopi dan lain-lain masih tetap aja survive gitu. Yang balik lagi ya masalah harga, terus juga mungkin inovasi-inovasi apa yang kita bisa kasih ke outlet kita gitu. Jadi kayak misalkan kayak sekarang kalau orang yang memang udah terbiasa dengan minuman kopi, kafein begitu, biasanya sampai sekarang kalau memang harga cocok dan rasanya enak pun mereka akan tetap balik lagi gitu. Nah itu yang pertama. Terus kedua mungkin ya gimana ya, kalau untuk yang mungkin beberapa di sini mungkin aja ada yang belum memiliki usaha atau baru mau membuka usaha. Kalau menurut saya sih yang perlu dipertimbangkan ada beberapa hal. Ya mungkin yang pertama target marketnya itu harus kita tentuin sih. Jadi jangan sampai kita nggak tahu target market kita mau yang kita raup tuh yang mana gitu. Mau kelas atas kah, menengah kah, atau menengah ke bawah kah gitu. Dan yang pasti kalau jam sekarang jangan jual yang mahal-mahal. Kenapa? Karena ya balik lagi ekonomi sekarang sedang sulit. Jadi kalau kita menjual makanan atau minuman yang harganya terlalu tinggi, ya pasti akan lebih sulit untuk survive gitu. Mending kita ambil margin yang kecil tapi main quantity gitu. Ya seperti kopi saya juga, saya rancangnya dengan harga paling tinggi itu 20.000. Itu pun udah pakai bahan yang premium. Jadi ya mungkin dengan bahan premium kan ada aja yang tip kelasnya yang pengennya yang premium dong, yang biar misalkan mungkin seperti ada Starbucks atau apapun, mereka yang pakai vanilla apa segala gitu, yang maksudnya yang dengan bahan premium, mereka juga bisa cicipin di outlet kita gitu. Nah, jadi ya nggak harus ke brand gede kan, belinya nggak harus yang mahal, di tempat kita pun ada. Nah, terus mungkin yang ketiga, mungkin kendala-kendala ya kalau saya lihat ya ketika saya menjalankan usaha ini, yang saya lihat banyak ada aja omongan-omongan begini, oh iya karyawan gimana ya, curang nggak mereka, bla bla bla. Nah, maksud saya gini, banyak zaman sekarang
orang malas ribet. Ngapain sih kita bayar kasir? Ngapain sih kita bayar aplikasi per tahun bayar sekian, per bulan misalnya jadi per bulan sekian gitu. Buat apa? Kita kan bisa pakai nota biasa. Saya masih lihat tuh banyak outlet-outlet atau tempat F&B yang mereka yang masih belum menggunakan aplikasi seperti ini. Jadi saya pikir justru dengan ini kita bisa terbantu, karena kadang kan kita nggak tahu ya, apalagi ya buat teman-teman yang misalkan dia mau buka usaha tapi pengen ditinggal, mungkin sambil kerja, mungkin sambil pengen waktu bersama keluarga lebih banyak. Jadi dengan adanya kasir ini kita nggak usah khawatir gitu loh, kita nggak usah khawatir oh hari ini penjualan gimana ya, kok produk yang dikeluarin segini, yang omsetnya segini hari ini ya. Nah dengan aplikasi ini pasti sangat terbantu, dan itu pun bisa mengurangi tingkat ya mungkin salah hitung atau salah kembalian atau salah mungkin atau misalkan dalam tanda kutip karyawan yang mungkin curang gitu. Jadi ya dengan adanya aplikasi ini ya mereka menjadi bukan tidak ada peluang ya, mungkin peluangnya sangat sedikit untuk melakukan kesalahan atau kecurangan gitu. Menurut saya itu penting sih, karena percuma kita udah buka usaha modal mahal-mahal, udah mikir setengah mati, effort setengah mati, malah tahu-taunya dicurangin karyawan. Ada tuh beberapa teman saya begitu, baru buka outlet udah dicurangin 30 juta sama karyawannya. Nah, karena mungkin setelah saya lihat, karena mereka tidak punya sistem di dalamnya. Nah, yang harus diperhatikan sebenarnya sistemnya itu. Selain produk yang enak, harganya yang cocok buat semua kalangan, kita juga harus memperhatikan sistem di dalamnya. Karena dengan adanya sistem, ya kita bisa, ibaratnya kayak saya sedang di luar, outlet saya sedang ngomset gitu loh. Jadi walaupun saya nggak di sana pun, saya tetap hati tenang gitu ya. Saya tinggal pantau dari website, dari CCTV, ya semuanya aman. Gitu sih. Wah, keren banget. Ini sungguh pesan-pesan yang oke banget dan bisa teman-teman terapkan ya nanti kalau misalnya emang mau sukses nih di usia muda kayak Pak Hendra ini. Ini tips-tips yang sangat sangat real lah ya untuk dijalankan juga gitu ya. Terima kasih banyak loh Pak Hendra ini untuk waktunya. Ya, Ini kita tahu sama-sama. Pak Hendra banyak banget kesibukannya, dan bahkan ini pun kita lumayan ini loh untuk mencari slot waktu di mana Pak Hendra bisa. Jadi ini memang untuk teman-teman bisa banget nanti langsung sekali lagi cek Instagramnya di kopisai.id. Inilah bisa langsung di follow dan langsung dibeli juga ya kopi-kopinya, tadi udah dibilangin semuanya di bawah 20.000. Itu pasti mantap deh, kita bisa langsung cicipin. Oke deh, ya silakan ya Pak Hendra. Sebenarnya dari kami sudah banyak banget mendengar, setelah ini juga kita akan mendengar lagi yang lain. Kalau misalnya memang Pak Hendra ada kesibukan lain, ini juga kami sangat berterima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk kami. Ya, jadi ya teman-teman, sekali lagi langsung ke kopisai.id dan kita akan melanjutkan ya untuk sesi kita yang selanjutnya. Nah, oke. Jadi itu sudah kita mendengarkan tentang bagaimana ya perjalanan seseorang yang membuka outlet F&B dari awal, dan juga perjalanannya mulai dari membuka satu outlet dan juga seterusnya, dan juga bagaimana dia juga sudah menggunakan Count gitu sebagai salah satu sistem penunjang ya di dalam bisnisnya, sampai sekarang pun bisa terus membuka outlet dan juga akan tetap membuka outlet pastinya ke depannya. Nah, sekarang saya akan kembalikan lagi ke Pak Eko. Jadi selain tadi kita juga akan melihat bagaimana itu untuk bisa terus sukses dengan membuka bisnis, dan ini juga ada lagi peluang lain dari Count yang teman-teman bisa lihat. Silakan tempat dan waktu saya persilakan kepada Pak Eko. Oke, ya terima kasih GG untuk tadi sharing dengan Pak Hendra juga. Terima kasih atas waktunya untuk bisa sharing dengan kita sebagai salah satu pelanggan kami. Nah tadi kan teman-teman juga sudah dengar ya apa yang diutarakan oleh Pak Hendra, apa juga yang sudah saya sebut di awal, bahwa Count ini memang salah satu aplikasi online kasir yang bisa membantu teman-teman untuk mau coba, kalau misalnya teman-teman mau mulai usaha, atau misalnya teman-teman kepikiran buka usaha apa yang cocok ya, mungkin ada di pikiran
benak orang adalah buka usaha dari F&B ini. Oke, nah selanjutnya kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang Count dari segi aplikasinya dan sebagainya. Nah, sekarang di Count kan mungkin teman-teman sesuai dengan tema ya, di usia muda kita harus sukses ya. Sukses di usia muda, coba menciptakan lapangan kerja sendiri, menentukan masa depan teman-teman sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Dalam hal ini seperti tadi contohnya ya, sudah kita ada tadi sedikit sharing juga dari Pak Hendra gimana nih perjalanan membentuk usahanya dan sebagainya dari Pak Hendra ini mungkin akan mudah-mudahan cukup menginspirasi teman-teman. Nah, selanjutnya next. Jadi di Count sendiri kita nih ada salah satu peluang. Mungkin kan teman tanya-tanya ya. Maksud dari tadi sih dari tema kita hari ini nih menjadi sukses di usia muda ya. Itu apa sih? Nah, salah satu caranya ini. Kalau tadi kita sudah bicara dengan aplikasi Count sebagai salah satu pendukung ya mesin kasir online. Nah, ini adalah salah satu kesempatan buat teman-teman. Di kami kita sedang mempunyai program yang namanya Count Promoters. Count Promoters itu apa sih? Jadi, Count Promoters itu adalah salah satu program yang dimiliki oleh Count untuk teman-teman nih membuka kesempatan. Kalau tadi di awal kan saya juga udah jelasin bahwa sekarang tingkat pengangguran itu banyak ya. Data terakhir BPS hampir 12 juta. Nah, terus ini banyak lagi angkatan kerja baru yang juga siap kerja dan nggak tahu nih mau kemana ya. Mereka mau berbuat apa dan bagaimana nih. Nah, sekarang di Count Promoters ini kita akan kasih kesempatan ke teman-teman. Next. Ya, ini tuh sangat mudah. Kenapa? Karena kita ngelihat nih. Pertama, kita ngelihat bahwa Count ini sampai saat ini kita memang masih mungkin teman-teman yang tadi saya bilang ya dari Sabang sampai Merauke yang dari luar Jawa atau Jabodetabek ya, karena kita sendiri sebenarnya fokus sekarang ini banyak sekali klien-klien kita tadi, mitra-mitra kita tadi, merchant-merchant kita tadi berada di wilayah Jabodetabek. Nah, kedepannya kita memang berpikir bahwa gimana nih caranya supaya Count ini bisa membantu juga teman-teman atau mungkin teman-teman nanti bisa ada sekelilingnya, mungkin family, terus ada saudara, siapapun, atau teman-teman sendiri nih mau buka untuk coba usaha kuliner. Nah, ini kita membuka yang namanya kesempatan Count Promoters. Nah, ini bisa dilakukan ya selama masih ada di wilayah Indonesia ya, karena aplikasi ini pastinya mungkin bisa di-download di mana saja, cuman secara penggunaan itu hanya dibatasi di wilayah Indonesia. Oke, next. Apa sih Count Promoters? Mungkin teman-teman tadi kan sudah tahu tentang Count ya. Jadi Count Promoters ini adalah salah satu peluang bisnis teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman kan sudah dengar ya sharing dari Pak Hendra. Nah, beliau itu kan membuka usahanya bagaimana dan segala macam. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, wah kalau kayak gitu saya harus punya modal banyak nih dan sebagainya. Nah, ini ada bentuk bisnis. Kenapa kita sebut ini bisnis? Sebenarnya kalau teman-teman mau niat untuk punya usaha seperti tadi yang sudah teman-teman dengar gitu kan, sharing dari salah satu klien kita adalah teman-teman harus tadi bertanya-tanya punya modal berapa dan sebagainya. Nah, dengan menjadi Count Promoters, teman-teman tuh nggak perlu modal ya. Jadi kita sebutnya ini pekerja lepas atau freelance. Jadi tugas teman-teman ini adalah membantu untuk tadi. Kenapa makanya di awal saya perkenalkan dulu tentang Count ya, supaya teman-teman tahu Count itu apa sih secara garis besar dan sebagainya. Nah, lalu di sini adalah kesempatan teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa menjadi pekerja lepas, freelance, dan apa sih yang teman-teman bisa dapat? Next. Yang pertama, teman-teman dengan menjadi pekerja lepas atau freelance ini, teman-teman pasti punya kesempatan untuk dapat income. Oke, boleh next slide-nya. Ya. Income ini berupa skema komisi ya. Lalu next, ini yang seperti saya bilang, untuk saat ini teman-teman fokusnya adalah menjual, memperkenalkan atau menggunakan sendiri ya. Jadi yang seperti saya bilang, misalnya contoh teman-teman memang lihat mau buka usaha kuliner, entah itu misalnya usaha mikro, contoh mau buka bakso, warung bakso atau warung dimsum atau warung kopi atau coffee shop tadi seperti Pak Hendra ya.
Yang pertama, teman-teman kan menggunakan dulu ya, dengan menggunakan tadi teman-teman lihat deh, Pak Hendra fasih kan, akhirnya karena dia menggunakan juga, bagaimana tuh Count membantu bisnis dia. Nah dari situ, teman-teman tuh misalnya bisa nanti punya teman nih, yang juga mau buka usaha dan bingung, kamu pakai apa segala macam gitu kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau mereferensikan Count ini ke teman-temannya tadi atau ke orang-orang yang teman-teman lihat memang niat mau buka usaha di bidang kuliner atau sebenarnya bidang apapun ya, tapi saat ini memang kita fokusnya yang paling mudah kita lihat kan kanan kiri pasti banyak orang mulai coba buka usaha kuliner kan. Nah, coba-coba teman-teman coba tawarin ke orang-orang ini ya. Lalu dari situlah maka teman-teman akan mengenerate atau menerima komisi. Nah, nanti skemanya seperti apa itu akan dijelaskan kembali. Mungkin sebenarnya kita ada sesi yang lebih detail lagi tentang itu, tapi secara garis besar, boleh next. Ini akan teman-teman tuh bisa dapat ya, teman-teman yang bisa jadi catatan teman-teman tentang komisi tadi. Yang pertama, penyaluran komisinya nih itu 2 kali dalam sebulan teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu mungkin ini sebulan sekali dibayarnya ya, enggak. Ini jadi per 14 hari kita akan bayarkan setiap penjualan yang teman-teman lakukan ya, dengan memperkenalkan produk Count ini ke orang-orang atau mungkin teman-teman sendiri mau menggunakan atau ke relasi teman-teman yang akan atau sudah atau teman-teman tahu nih misalnya ada warung langganannya, resto langganannya, coffee shop langganannya ya di daerah tempat tinggal teman masing-masing yang kelihatannya kok masih manual ya dan teman-teman peduli untuk bantu mereka dan memperkenalkan Count ini gitu. Jadi penyaluran komisi itu 2 kali dalam sebulan. Jadi setiap 14 hari sekali ya. Nanti untuk detailnya sebenarnya kita akan mengundang teman-teman untuk ke acara webinar selanjutnya seperti itu ya. Lalu apalagi sih yang bisa didapat dengan menjadi Count Promoters? Yang kedua adalah boleh next. Nah, komisinya ini lumayan loh teman-teman ya. Nggak hanya lumayan sih, saya boleh bilang ini tuh belum ada di tempat lain yang bisa kasih komisi 25% dari tadi penjualan aplikasi. Nah, penjualan aplikasi itu apa yang dimaksud? Yaitu penjualan aplikasi online, kasir online ini Count. Kalau teman-teman dengar, Pak Indra sempat sharing ya bahwa ada biaya langganan yang seperti Pak Indra bilang sekitar 1,5 juta. Nah, kita ambil contoh itu ya. Sebenarnya ada berbagai macam pricing ya teman-teman ya. Karena kita tidak hanya menjual aplikasinya saja, yaitu tadi harga standar ya boleh dibilang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh 1,5 juta, berarti 25% dari 1,5 juta adalah teman-teman bisa dapat sekitar 375.000 ya teman-teman ya. Itu komisi teman-teman yang bisa dapat ya. Nah, lalu apalagi nih benefitnya? Nah, tidak sampai di situ. Next. Kita ada yang namanya konsep multi level. Ini berbeda dengan multi level yang mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi jangan dibayangin ke situ. Yang dimaksud dengan multi level ini artinya potensi teman-teman ini, kalau tadi kan di sini komisi 25% adalah untuk individu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tim atau misalnya teman-teman punya grup ya atau ya boleh bilang tim lah ya. Itu kita juga nggak batasi multi levelnya ini sampai terus panjang ya, kita hanya batasi sampai 3 level. Nah, 3 level ini, dari 3 level ini ya, secara ilustrasi gambaran umum ya, teman-teman bisa dapat maksimum komisi 50%. Nah, detailnya itu sebenarnya nanti kita akan adakan webinar lain ya, di mungkin dalam 1 minggu ke depan. Jadi intinya seperti ini, secara umum ilustrasinya ya. Kan teman-teman kalau jualan sendiri dapat 25%, ya kan? Nah, kalau tim teman-teman di bawahnya tadi kita batasi ada 3 level ya, berarti kan ada level 2 dan level 3, teman-teman di level 1. Jadi kalau teman-teman tadi ada menjual produk Count ini, teman-teman langsung dapat 25%. Nah, begitupun teman-teman yang di level 2 dan 3 ya. Nah, di level 2 dan 3 ini, mereka juga pada saat menjual, itu adalah akan dapat 25%-nya masing-masing ya. Nah, lalu sisanya kenapa saya bilang bisa sampai 50%? Karena ini ada di bawah kalian ya. Saya nggak mau sebut ini downline ya. Saya sebut ada di level 2 dan 3. Nah, teman-teman ada di level 1 misalnya.
teman-teman dapat kontribusi dari penjualan mereka 25%, bukan 25% sih, ada beberapa porsinya. Jadi total yang teman-teman di level 1 terima itu bisa sampai 50%, ya. Oke. Nanti secara detail gimana rule of game-nya, cara mainnya segala macam, itu nanti kita akan undang teman-teman untuk ke acara webinar selanjutnya. Ya, mungkin kemungkinan di minggu depan. Oke. Next. Nah, keuntungan lainnya adalah, nah ini tadi, karena ada sistem multi-level marketing, ke depannya kita berpikir bahwa ini akan menjadi jenjang karir buat teman-teman. Artinya apa? Kalau tadi kan ada level 1, level 2, level 3. Nah, karena ini nanti ke depannya akan menjadi besar, pasti ke level 1 ini terus kemana lagi, Pak? Cuma sampai level 1 saja? Enggak, karena kita mungkin akan memikirkan bahwa teman-teman nanti akan menjadi seperti koordinator wilayah ya. Misalnya contoh kan saya lihat di sini tadi ada teman-teman yang juga di luar Jabodetabek ya, ada yang dari Lampung ya, saya lihat ada yang dari mungkin ada dari daerah di luar Pulau Jawa ya, dari Makassar sebagainya. Nah, teman-teman bisa menjadi koordinator wilayah atau boleh dibilang seperti tim leader di wilayah itu gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk jenjang karirnya seperti apa dan bagaimana itu juga nanti akan kita jelaskan di webinar selanjutnya. Oke. Nah, next. Nah, ini yang tadi saya bilang. Langkah-langkah yang akan kita adakan di webinar selanjutnya, agendanya adalah ini. Yang pertama, kita akan sosialisasikan kembali count promoter itu apa secara detail, lalu cara berjualannya itu seperti apa sih, gitu kan? Kalau mungkin tadi Pak Hendra kan sempat sharing tadi bahwa dia after sales-nya juga baik, kapanpun gitu kan, mau malam pun dia kontak kalau ada trouble, ada problem apa tentang penggunaan aplikasi itu si timnya tim kami juga responnya cepat dan sebagainya. Jadi nanti di situ juga akan dijelasin gimana sih cara berjualannya, baik itu pre-sales-nya dan post-sales-nya atau after sales-nya ya. Lalu yang ketiga, itu gimana caranya menjadi count promoter tadi gitu. Pokoknya mudah deh teman-teman. Yang seperti saya bilang, freelance ya, dan tidak ribet segala macam cara mendaftarnya. Makanya teman-teman, mungkin nanti setelah ini ya, next kita akan adakan sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman boleh nih mau bertanya tentang aplikasi count atau tentang program count promoternya gitu. Oke? Ya. Nah, selanjutnya apa? Kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk kita undang di acara webinar selanjutnya, teman-teman bisa klik ya di tautan ini, klik di link ini ya untuk daftar lagi, untuk bisa diregister supaya nanti kita bisa data dan buat kelas webinar yang mungkin akan kita adakan di minggu depan. Nah, karena mungkin ini supaya lebih efektif, makanya kenapa harus didaftar dulu supaya nanti kita bisa bagi per slot atau per batch ya. Jadi nggak kebanyakan gitu. Kalau sekarang kan mungkin takutnya kebanyakan, terus teman-teman mungkin ngerasa bahwa terlalu banyak hal yang mungkin teman-teman harus cerna ya. Nanti di kelas nanti itu kita juga akan kasih secara lebih detail dan jelas untuk menjadi count pro itu seperti apa kalau teman-teman tertarik ya. Oke. Nah, dari saya cukup. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman jadi boleh bertanya, boleh juga di chat box ya. Ketik pertanyaannya apa, nanti akan saya coba jawab. Boleh tanya tentang aplikasi count sendiri, boleh tanya tentang count promoter sendiri, atau teman-teman boleh tanya langsung ya. Boleh tanya langsung, kita secara direct ya, teman-teman bisa aktifkan mic-nya gitu kan dan sebagainya. Oke, kalau teman-teman lihat di slide, teman-teman juga bisa lihat atau cari tahu tentang kita di website kita di Count, lalu boleh kontak ke kita, ada WhatsApp customer service ya. Lalu kita ada Facebook page, kita ada Instagram, ada email, dan kalau ke kantor sih mungkin teman-teman kalau yang di Jakarta boleh lah main-main, datang ke kantor kita gitu. Mungkin di pandemi ini mungkin lebih baik kita secara virtual dulu ya. Oke, saya buka sekarang untuk sesi tanya jawab. Teman-teman boleh komen di chat box-nya atau boleh bertanya langsung dengan mengaktifkan mic-nya. Oke. Ya mungkin bisa dipandu oleh Mbak Gege. Silakan Mbak Gege. Iya, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Eko. Jadi hari ini banyak banget ya
apa namanya, yang didapatkan mulai dari tadi tentang, kita melakukan apa ya, aplikasi kasir yang tadinya manual dan kita sekarang sudah mulai terbuka untuk, digital transformation ya, udah nggak nulis-nulis lagi di nota gitu, tapi kita mengenal adanya biasanya sih orang nyebutnya point of sales ya, atau aplikasi kasir online seperti Count. Tadi juga kita sudah mendengarkan, dari Pak Hendra tentang bagaimana untuk, membuat sebuah bisnis baru, dan juga terakhir pun kita sudah disuguhkan dengan sebuah kesempatan, yaitu kita bisa berbisnis tanpa modal sepeser pun, yaitu menjadi Count promoter gitu. Oke, nah ini, kita sudah memiliki pertanyaan ya. Ini terima kasih dari, saudara Helmi. Nah ini saya izinkan saya menanyakannya. Jadi untuk webinar ini apa akan dapat sertifikat bagi pesertanya ya? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama ya. Oke, ini saya langsung Ya, langsung jawab jawab aja, atau ada Pak. berapa pertanyaan lain? Sampai sekarang baru 1, Oke. teman-teman bisa bertanya lagi, tapi ini pertanyaan pertama ya. Oke, untuk mengenai sertifikat ya, mungkin saya jawab seperti ini. Karena ini adalah sebenarnya bukan, boleh dibilang ini bukan kelas online juga teman-teman ya. Artinya yang tadi saya bilang, teman-teman mungkin kalau misalnya tertarik untuk menjadi Count Promoters dan ikut untuk kembali bergabung dengan webinar kita selanjutnya dan pengen tahu tentang Count Promoters seperti apa. Nah, di sana nanti teman-teman bisa tahu nih, teman-teman mau ya kalau misalnya teman-teman menjadi high achiever ya, sertifikat itu kan sebenarnya diberikan sebagai sebuah bentuk apresiasi ya, sebagai sebuah bentuk penghargaan atas pencapaian teman-teman gitu. Jadi untuk kelas, bukan kelas saya bilang ya, untuk webinar hari ini karena ini bukan kelas online juga, dan kita coba bisa secara baik juga ya menyampaikan bahwa ada informasi, dan kita mencoba untuk mendatangkan tadi ada beberapa, ada salah satu klien kita yang juga menjadi pembicara yang bisa menginspirasi teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau jadi, tadi saya bilang mau ada sertifikatnya, teman-teman harus dengar dulu nih di webinar selanjutnya tuh tentang Count Promoters itu seperti apa gitu. Jadi untuk kelas ini itu tidak bukan kelas ya, sorry saya garis bawahi lagi, saya ralat bukan kelas untuk di webinar kali ini karena ini bukan kelas online, jadi tidak ada sertifikat yang dimaksud seperti itu teman-teman gitu ya. Oke, Ya. baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Ini kita sudah ada satu pertanyaan lagi dari Pak Budi. Apakah ada biaya buat jadi Count Promoters? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Untuk menjadi Count Promoters itu tidak ada biaya sama sekali Pak. Gitu. Jadi tidak akan ada apapun, misalnya deposit atau apapun ya. Mungkin ini Bapak nih, mungkin seperti saya bilang ya, makanya kita memang ada tadi presentasikan konsep multi level. Jadi tidak seperti multi level marketing ya Pak. Jadi tidak ada deposit apapun gitu kan, tidak ada apapun. Jadi benar-benar ini freelance Bapak. Jadi pada saat Bapak tadi ada penjualan, nah komisi kita bayarkan. Jadi tidak ada biaya pendaftaran, biaya registrasi, deposit, sebagainya, itu kan tidak ada. Gitu. Bahkan tadi saya bilang kan kalau Bapak misalnya mau tahu, Bapak boleh download aplikasi Count kita, ya itu di basis Android ya, di tablet, di apa namanya, di smartphone atau di web base ya. Nanti Bapak sign up dulu. Nah, Bapak bisa menggunakan itu secara free. Nah, yang dimaksud dengan tadi kenapa ada biayanya? Karena itu menjadi perhitungan untuk mendapatkan komisi ya, Pak ya. Jadi harus subscribe karena di versi yang Bapak download itu masih versi yang light kita sebutnya. Jadi bukan yang premium. Artinya beberapa fitur itu masih dibatasi. Contoh, manajemen stok itu tidak akan bisa, Pak, kalau misalnya Bapak belum subscribe gitu. Jadi hanya fitur-fitur tadi yang saya jelasin di awal mengenai pencatatan table management, terus pengelolaan dapur ya, kitchen management, terus pengelolaan dari sistem kasirnya gitu kan, kasir management, cash flow dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Jimmy.
pertanyaannya, Kaun ini sudah berapa lama dan ada kantor cabang nggak di Bali? Wah, ini mungkin dari Bali ya. Oke, Kaun sendiri kita nih launching sebenarnya dari 2 tahun yang lalu ya, di 2018. Untuk di Bali, kita ada kantor perwakilan, ya kita ada kantor perwakilan di sana. Cuma untuk saat ini, karena kita sedang mengalami pandemi seperti ini, untuk kantor yang di Bali itu memang sedang kita kita secara operasional kita tutup sementara gitu. Jadi semua memang dipusatkan di Jakarta dulu seperti itu. Oh, tapi ini jadi ini ya bertanya. Tapi kalau misalnya di luar kota gitu, tapi berarti bisa kah? Maksudnya kita Bisa, jualan bisa. di luar Tadi sana? seperti yang seperti saya bilang tadi kan di slide kita ada yang peta Indonesia itu ya. Maksudnya adalah kita memang salah satunya ingin melakukan ekspansi. Makanya kita membuka nih. Mungkin di beberapa benak teman-teman berpikir ya ini seperti konsepnya memang kemitraan. Cuman kita di sini makanya bilangnya freelance. Nah, karena selama ini kita hanya fokus di wilayah Jabodetabek dan di Bali tadi kan. Nah, untuk itu kan kita juga mau nih memperkenalkan Kaun di daerah-daerah lain. Misalnya seperti contoh di Sumatera, kita mungkin lihat beberapa kota besar ya. Nggak hanya kota besar sih, saya tahu beberapa kota di Sumatera juga untuk peluang bisnis kuliner itu besar. Misalnya contoh di Palembang, Medan, Lampung ya. Lampung tuh lumayan dekat lah. Mungkin kita kalau dari Jakarta mungkin 3-4 jam itu udah sampai di Lampung ya. Dari Jakarta masuk tol lalu menyeberang dengan feri, lalu di kota Sumatera Medan, terus di beberapa mungkin banyak orang melihat bahwa oke, Kalimantan tuh isinya cuma hutan gitu kan, enggak juga. Di sana banyak juga kok tempat-tempat yang saya lihat, saya ada teman juga di Pontianak ya, dan saya lihat dia punya usaha kalian tahu kan pisang Pontianak ya. Nah, karena kan memang di sana tuh ada perkebunan pisang gitu. Jadi dia juga memperkenalkan itu dan saya lihat ya memang sih masih homemade, cuman saya lihat di sana bahwa ya namanya kuliner ya, semua orang pasti namanya masih ada manusia pasti butuh makan, butuh cemilan. Nah, saya rasa sih yaitu salah satunya kenapa kita mau buka kesempatan ini di luar dari wilayah Jabodetabek. Kalau di Jawa sih saya yakin dari ujung Kulon sampai Banyuwangi ya kita sebutnya tuh ya pasti udah tahu lah di Jawa itu hampir 50% penduduk Indonesia di Jawa. Nah, di kota-kota lain jangan menganggap yang seperti saya bilang di Kalimantan tuh nggak semuanya juga isinya hutan gitu kan. Kita tahu kota tadi, contoh ada teman saya di Pontianak, di Banjarmasin, di Balikpapan gitu kan, itu kan ramai ya, mereka kan kota-kota besar di Kalimantan gitu kan, atau di Samarinda, itu juga pastinya adalah pengusaha-pengusaha kuliner dan juga banyak resto-resto dengan makanan khas masing-masing. Apalagi mungkin kita juga mau ke ekspansi, ya kita juga mau sih sampai orang tahu tentang Kaun itu sampai di Indonesia Timur, seperti misalnya nggak hanya di Bali ya, di Lombok, di Makassar, Manado, gitu kan. Di teman-teman pernah dengar ini nggak Bau-Bau di Buton, Pulau Buton, di Maluku, Ternate, di Papua bahkan ya. Jadi jangan hanya terdengar ribut-ributnya aja tuh di Papua ya, teman-temannya kan kalau dengar berita tuh kayaknya gimana ya. Nah, di sana tuh juga banyak sebenarnya bisnis kuliner dan kita tahu ya mungkin ini bisa membantu juga teman-teman mengkoneksikan nih. Mungkin kalau teman-teman kan kalau yang ada di Jakarta nih atau Jabodetabek ya mudah nih untuk menemukan makanan-makanan Aceh, apalagi Padang ya. Padang tuh sangat mudah temui gitu kan restoran Padang. Nah, siapa tahu dengan seperti ini teman-teman bisa membuka peluang nih ngajak orang yang tadi misalnya dari Papua. Oh, kita selama ini nggak pernah tahu ya. Coba kalau teman-teman tinggal di Jabodetabek tahu nggak kalau mau cari masakan Papua tuh seperti apa sih? Mungkin kita pernah dengar selama ini ada yang namanya papeda. Namun kita nggak tahu apa tuh papeda ya gitu kan. Mungkin kalau untuk masakan Sulawesi ya, kuliner Sulawesi ada beberapa ya di Jabodetabek. Kalau Maluku dan misalnya Nusa Tenggara Timur tuh banyak orang nggak kenal kecuali mungkin ya karena saya bukan orang yang berasal dari Indonesia Timur, saya juga nggak tahu nih komunitas mereka tuh kemana. Tapi kalau misalnya kita cari Lapo, Chinese food, masakan Padang, restoran Padang, Aceh, restoran Makassar, Sulawesi itu banyak bisa ditemuin. Tapi kayak misalnya dari Indonesia Timur mungkin yang khas makanan Papua, makanan Maluku, makanan NTT, itu saya sih belum nemuin gitu. Kecuali saya punya teman lalu diajak teman yang memang asalnya dari sana untuk datang ke yang hanya di komunitas mereka nih yang tahu gitu.
Jadi seperti itu. Jadi peluangnya itu kita ngelihatnya gini, account bisa menjadi tadi kan sesuai mungkin teman-teman udah lihat video di awal, menjadi pendamping ya, pendamping bisnis kuliner. Mendamping itu dalam hal apa ya tadi? Siapa tahu mungkin teman-teman bisa membuka peluang itu yang tadi misalnya kan ini menjadi sebuah komunitas ya. Kita berharap kawan komunitas ini tidak hanya tadi berjualan untuk menjual dan mendapatkan income dari segi komisi, tapi membentuk sebuah komunitas yang contoh bisa mengenalkan, apalagi tadi sudah dengar kan sharingnya Pak Hendra, dia bahkan baru buka outlet ketiga itu udah dibuat franchise. Nah, siapa tahu teman-teman yang di luar daerah, misalnya tadi dari Lampung nih, apa misalnya khasnya Lampung juga kalau nggak salah tuh pisang ya, semua kuliner yang berbau dengan pisang. Terus tiba-tiba ada nih dalam komunitas ini kenal, ini ada apa namanya klien saya di Jakarta, dia mau buka misalnya spesialisasi kuliner Lampung, mau buka outlet misalnya jajanan atau oleh-oleh khas Lampung. Nah, ya mana tahu kan jadinya teman-teman bisa menciptakan komunitas, sinergi dan sebagainya. Itu sih yang kita harapin dari adanya kawan promotor seperti itu. Oke, siap Pak. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, mungkin kita Ya, coba squeeze jadi kita bisa selesai di 17.30 ya. Ya, oke. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Solehudin, bagaimana caranya agar menjadi bagian promotor kaun? Oke, ini langsung aja mungkin ya. Yang kedua, itu dari Bapak Aris, saya ada kenalan toko roti bakar di Balikpapan dan sedang mencari kasir online. Nah, gimana ya cara pembayarannya nanti kalau tertarik menggunakan kaun? Jadi ada 2 pertanyaan yang berbeda ya sebenarnya. Oke, saya jawab dulu untuk pertanyaan Pak Solehudin ya. Tadi pertanyaannya kalau tidak salah bagaimana mengikuti kawan promotor. Seperti yang saya bilang di awal, Pak, mungkin nanti ditampilkan lagi ya, tolong Mbak Gege ya. Jadi next kita ada webinar selanjutnya yang akan menjelaskan secara khusus tentang kawan promoters itu seperti apa ya. Jadi Bapak tolong nanti registrasi ulang di tautan ini untuk nanti kita invite lagi untuk waktu dan penyelenggaraannya pastinya secara virtual juga ya Pak. Nanti akan ada email undangannya. Mungkin akan kita biasanya lakukan 1 minggu setelah webinar ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aris tadi mengenai punya kenalan di Balikpapan, sebenarnya ini mudah Pak. Oh iya, tadi mungkin saya lupa jelasin ya, dan memang harus saya jelasin bahwa untuk cara pembayaran dan segala macam itu sangat mudah karena kita punya official store juga Pak di Tokopedia. Mungkin kalau Bapak sekarang sudah ada aplikasi Tokopedia, coba Bapak search untuk di kaun ya, untuk di mitra Tokopedia-nya itu kita sudah ada official store di sana. Nah, Bapak bisa lihat di sana cara pembayarannya juga sangat mudah, bisa melalui bank transfer ya dan sebagainya, atau misalnya karena kita bekerja sama dengan Tokopedia pastinya bisa juga memanfaatkan promo-promo dengan cicilan menggunakan kartu kredit, baik itu kartu kredit yang offline yang dikeluarkan bank atau yang online. Seperti itu, Pak. Jadi sangat mudah. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk semua jawaban dari pertanyaannya ya. Sama-sama. Jadi untuk teman-teman yang lain, nanti kita juga akan email tentang link ini. Jadi teman-teman juga bisa nanti lihat di email dan bisa diklik kalau misalnya memang tertarik untuk menjadi kaun promoter. Dan di situ sekali lagi ya, ini bisnis yang tanpa uang modal sepeser pun. Jadi nanti tidak akan ditarik biaya apapun, tetapi teman-teman bisa mencoba bisnis ini dan kalau misalnya berhasil bisa langsung dapat komisinya seperti tadi 25%. Itu satu 25% sekitar 300.000. Jadi kira-kira itu webinar dari hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dan tetap hadir sampai akhir acara. Dan dengan ini kami tutup ya webinarnya. Nanti kita akan email juga, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi ya teman-teman, bisa langsung aja email ke yang biasanya kita kan suka email ya melalui recruitment@kaun.co.id. Nah itu bisa langsung di email ke situ.
Jadi kalau ada pertanyaan lain yang mungkin nanti baru kepikiran, bisa langsung di email ke situ. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Kaun dan juga untuk teman-teman yang sudah mengorganisasi acara ini. Kami juga terima kasih. Dan juga jangan lupa ya di follow Instagram kami di @letsgetcount, dan tadi untuk Kopisai bisa di @kopisai.id. Itu saja untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Dengan ini kami tutup. Oke, terima kasih.